Arif Caksono, saya dari kelas Ilmu Komunikasi 02. Hari ini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan kuliah online atau biasa kita sebut kuliah daring, dan saya akan juga menjelaskan dampak COVID-19 bagi mahasiswa. Oke, pertama-tama kita akan membahas kelebihan kuliah online. Kita bisa mendapatkan materi dengan mudah dan belajar mengevaluasi pembelajaran sendiri di rumah sesuai keinginan hati kita masing-masing. Maksudnya itu kita bisa mengikuti pelajaran dengan cukup santai karena kita bisa sambil makan ataupun sambil menonton TV, juga bisa sambil bermain game mungkin. Dengan begitu kita melakukan pembelajaran dengan cukup santai. Yang terpenting kita tetap harus memperhatikan dosen apa yang diterangkan. Dengan itu kita bisa cukup nyaman dalam pembelajaran. Dosen biasanya mengirimkan tugas ataupun materi melalui WhatsApp, Google Classroom, ataupun Gmail, ataupun aplikasi lainnya yang bisa mengirimkan suatu file ataupun tugas. Dengan begitu mahasiswanya cukup dengan mendownloadnya saja bisa mengakses yang diberikan oleh dosen, tugas ataupun materi yang diberikan oleh dosen. Dengan begitu mahasiswanya tinggal membuka materinya melalui handphone ataupun laptop, juga bisa untuk melakukan pembelajaran ataupun kita sedang mengerjakan tugas dari dosen. Bisa juga kita melakukan face to face langsung dengan dosen dan teman-teman kita, itu juga bisa menggunakan aplikasi Zoom. Itu sebuah aplikasi yang intinya itu kita bisa berinteraksi face to face dengan dosen ataupun mahasiswa lainnya. Kita bisa berdiskusi, kita bisa belajar bareng-bareng. Dengan aplikasi itu membuat walaupun kita social distancing, kita tetap bisa berinteraksi langsung face to face dengan dosen ataupun teman-teman di kelas kita. Selain itu, kita bisa belajar dengan bebas tanpa ada batasan waktu yang biasa ditetapkan untuk setiap mata kuliah di kampus, sehingga kita lebih mudah untuk memahami ataupun mempelajari materi yang disampaikan oleh dosen tersebut. Kita bisa mengatur jam belajar kita sesuka hati tanpa terpatoknya dengan jadwal mata kuliah. Misalnya kita ada mata kuliah jam 8 pagi, dosen memberikan tugas pas 8 pagi, biasanya akan memberikan waktu sedikit lebih lama daripada kita membuat tugas di kampus, karena dosen biasanya mahasiswa disuruh mengumpulkan itu pada malam hari ataupun pada esok hari. Dengan begitu mahasiswanya akan lebih mudah untuk mencari jawaban ataupun mempelajari materi yang diberikan oleh dosen itu cukup banyak, karena waktunya yang bebas, kita memilih kita mengerjakan jam berapa. Yang penting mengumpulkannya itu yang ditentukan oleh dosen. Biasanya itu pengalaman saya sih, karena dosen-dosen pas kuliah online ini memberikan tugas dan mengumpulkannya itu relatif lebih lama daripada kita biasanya membuat mata kuliah di kampus. Selanjutnya kita akan bahas kekurangan kuliah online. Banyaknya orang yang salah mempergunakan waktu belajar online atau kurangnya manfaatkan belajar online. Banyak kita temukan waktu belajar para mahasiswa malah membuka YouTube ataupun buka Instagram, malah bermain game. Kalau kita bermain game YouTube sama Instagram gitu, kalau kita tetap memperhatikan materi ataupun tetap mengerjakan dari dosen pun tidak apa-apa menurut saya. Tapi yang sebenarnya nggak boleh itu kalau kita menghiraukan sebenarnya sudah ada materi tapi kita malah kita main sosial media ataupun bermain game, dan tugas atau materi yang diberikan oleh dosen kita tidak perhatikan atau kita kerjakan. Selain itu, kekurangan dari kuliah online
kalau tidak adanya bimbingan oleh orang yang ahli, maka banyak siswa yang melakukan pembelajaran tersebut tidak maksimal. Mungkin hanya ada satu target yang ingin dia capai mahasiswa tersebut, seperti absen saja. Kalau sudah absen, ya sudah. Tidak ada upaya untuk mencari pembelajaran dalam pembelajaran online tersebut. Kurangnya niat belajar mandiri seperti ini dapat berdampak pada materi yang dipahami oleh mahasiswa, dan saat masuk kembali untuk mengikuti ujian atau pembelajaran lagi, mahasiswa ketinggalan dan tidak memahami dengan materinya. Dengan begitu, mahasiswa akan jadi kesulitan mengikuti materi yang selanjutnya, karena sebelumnya mahasiswanya tidak mengikuti mata kuliah karena cuma bangun tidur, buka WhatsApp, mengisi nama dan mengisi nomor NPM, kemudian tidur lagi. Kasus seperti itu menjadikan mahasiswa malas dan akan sulit mengikuti kalau ada tugas, kalau ada ujian. Dengan begitu mahasiswa akan rentan mendapatkan nilai buruk, ataupun mungkin dosen juga kalau kita terlalu sering membolos, mungkin dosen akan menghafalkan kita dan juga mendapatkan nilai yang tidak kita inginkan. Kekurangan kuliah online lainnya adalah banyak mahasiswa yang mengeluhkan tentang kekurangan kuliah online ini. Itu memakan kuota yang cukup banyak karena kita harus menggunakan koneksi internet di dalam mengikuti mata kuliah. Dengan begitu, mahasiswa harus memiliki koneksi internet yang cukup bagus, karena kalau kita memakai aplikasi Zoom, itu kan kita berinteraksi dengan dosen dan mahasiswa lainnya kan cukup banyak, itu cukup memakan kuota yang cukup banyak juga. Dengan begitu kita juga harus mempersiapkan sinyal yang cukup stabil, karena kalau tidak stabil biasanya di aplikasi Zoom itu kita melakukan face to face-nya itu jadi tersendat-sendat atau juga bisa putus gitu. Kasihan teman kita yang rumahnya pedesaan gitu, karena biasanya di pedesaan itu ya sinyalnya kurang mumpuni daripada kita yang tinggal di perkotaan. Dengan begitu kuliah online akan menjadi terganggu. Jadi setidaknya kita harus memiliki koneksi internet yang stabil, dan kita harus memiliki kuota untuk mengikuti pembelajaran online. Selanjutnya kita akan membahas dampak apa saja akibat COVID-19, yang dampak positif maupun dampak negatif bagi mahasiswa. Oke, sekarang kita akan membahas tentang dampak COVID-19, dampak positif COVID-19 bagi mahasiswa. Yang pertama-tama itu berkumpul bersama keluarga. Dengan adanya sistem pembelajaran e-learning, setiap mahasiswa mau tidak mau akan belajar dari rumah atau tempat tinggal masing-masing. Setelah mendapatkan pengumuman mengenai perkuliahan yang dilakukan sistem e-learning, sebagian mahasiswa rantau kembali ke rumah masing-masing. Karena mahasiswa rantau kembali ke rumah masing-masing akan mengobati rasa rindu kepada keluarganya, karena biasanya mahasiswa rantau itu jarang sekali pulang ke rumah karena mungkin letaknya yang jauh, jadi akan memakan biaya yang cukup mahal. Dengan begitu mahasiswa rantau mungkin akan stay terus di kos-kosannya sebelum wabah COVID-19. Setelah adanya wabah COVID-19 ini, mahasiswa rantau kebanyakan akan pulang ke rumah. Dengan sisi positifnya adalah mahasiswa yang rantau itu sudah bisa ketemu kepada keluarganya, mengobati rasa kerinduannya. Selanjutnya, dampak positif COVID-19 bagi mahasiswa yang lainnya adalah ujian dalam bentuk take home test. Pada pertengahan semester tentunya setiap perguruan tinggi melaksanakan ujian semester untuk menguji kemampuan mahasiswa mengenai apa yang sudah dipelajari selama
eh, semester itu. Pada saat ujian semesteran, mahasiswa harus mampu menguasai setiap bahan yang sudah dipelajari pada masing-masing mata kuliah, dan sebagian besar mengharuskan mahasiswanya untuk menghafal setiap teori maksudnya yang sudah dipelajari, sehingga pada saat ujian mampu menjawab setiap pertanyaan dengan hasil yang maksimal. Namun dengan adanya sistem e-learning ini, setiap ujian akan dilakukan take home test, yang artinya ujian ini bersifat seperti PR gitu. Kita bisa bersifat open book lah. Dengan begitu dapat memudahkan mahasiswanya untuk mendapatkan nilai yang lebih baik. Mungkin menjadi sebuah kesempatan untuk semester ini untuk mendapatkan nilai yang bagus, karena kita bisa melakukan ujian dengan sistem take home test. Selanjutnya, dampak positif COVID-19 bagi mahasiswa adalah mahasiswa harus menerapkan pola hidup sehat. Seperti yang sudah banyak digaungkan mengenai pencegahan pandemi COVID-19 ini adalah dengan rajin mencuci tangan, menjaga pola tidur yang baik, ataupun tetap berolahraga dengan memperhatikan social distancing, serta menjaga pola makan yang sehat. Bagi seorang mahasiswa terkadang pola makannya hidup sehat itu sering cenderung diabaikan, seperti pola makan yang tidak teratur, jarang berolahraga, dan karena kita sering mendapatkan tugas yang banyak, kita sering juga begadang karena mengerjakan tugas atau apalah, dan berbagai pola hidup yang kurang baik lainnya. Terkait dengan informasi ini yang dapat dicegah dengan pola hidup yang sehat. Karena begitu kita ya mau tidak mau menerapkan pola hidup sehat biar kita tidak terkena penyakit COVID-19. Yang kita tahu itu biasanya seorang mahasiswa itu sangat mungkin malas sekali melakukan yaitu olahraga ataupun kadang lupa makan. Dengan begitu, dengan adanya kita harus melakukan pola hidup sehat, mahasiswa mungkin akan merasa lebih baik karena dengan menerapkan pola hidup sehat ini. Karena pandemi COVID-19 ini, mahasiswa kan diharuskan belajar di rumah. Dengan begitu mahasiswa mendapatkan waktu luang yang cukup banyak karena kita menerapkan belajar sistem e-learning. Mahasiswa mungkin akan menjadi lebih kreatif karena di pandemi ini kan kita tidak boleh keluar kemana-mana. Kita harus tetap menerapkan social distancing. Dengan begitu banyak mahasiswa juga yang membuka usaha kecil-kecilan, mungkin jualan online ataupun membuka, contohnya seperti saya membuka kayak buat makanan kecil-kecilan gitu sama teman kampus saya. Dengan begitu, dengan libur panjang ini bagi mahasiswa yang tidak mager, menurut saya itu akan memberikan sebuah inovasi bagi mahasiswa yang ingin mendapatkan uang, walaupun kita kan pandemi ini kan kebanyakan sih keluarga kita ya keluarga kita mungkin akan mengalami penurunan uang jajan kita, walaupun kita daripada kita di rumah cuma tiduran saja, mendingan kita membuka usaha ataupun bisnis yang semampunya kita lakukan. Dengan begitu kita bisa menambah uang jajan kita, walaupun
kita kan tidak kuliah juga. Saya sekarang sudah tidak dikasih duit jajan, sudah berkurang duit jajannya. Dengan begitu saya berinisiatif melakukan bisnis kecil-kecilan walau dengan teman kuliah saya, dan juga banyak teman saya yang sudah melakukan hal tersebut. Selanjutnya kita akan membahas dampak negatif COVID-19 bagi mahasiswa. Dampak negatif COVID-19 bagi mahasiswa salah satunya adalah kesenjangan sumber daya. Saat semua jenis pembelajaran dari rumah dilakukan secara online, besar kemungkinan terdapat kesenjangan dari segi fasilitas. Banyak murid yang selama ini bergantung pada fasilitas pendidikan yang disediakan oleh kampus. Pasalnya tidak semua murid atau mahasiswa memiliki fasilitas yang memadai, baik itu gadget, koneksi internet, ataupun bahkan listrik. Apalagi mahasiswa yang tinggal di daerah yang mungkin bisa dibilang pedesaan ataupun pelosok gitu, kan di sana mungkin ada juga yang kondisinya jelek, ataupun ada mahasiswa yang belum mempunyai gadget yang mumpuni untuk melakukan pembelajaran online, akan sulit mendapatkan fasilitas pendukung, akan menjadikan pembelajaran online-nya menjadi terhambat. Dampak negatif lainnya adalah sebagian teman-teman kita mahasiswa itu ada keluarganya yang terkena COVID-19. Dengan kondisi tersebut, mungkin mahasiswa tersebut mahasiswa yang salah satu anggota keluarganya terkena COVID-19 akan merasa kurang fokus melakukan suatu pembelajaran karena salah satu anggota keluarganya terkena menderita COVID-19. Dengan kata lain, dengan pandemi ini mahasiswa akan banyak mahasiswa yang merasa sedih dengan pandemi ini karena keluarganya ada yang meninggal karena COVID-19, dan ada juga mahasiswa yang terkena COVID-19 akhir-akhir ini karena mahasiswa tersebut yang terkena COVID-19 tidak melakukan protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah. Oke, itulah beberapa penjelasan dari saya mengenai kelebihan dan kekurangan kuliah online dan juga dampak COVID-19 bagi mahasiswa. Ada juga pesan yang bisa kita ambil dari penjelasan saya itu, walaupun adanya wabah COVID-19 ini, sebagai mahasiswa kita harus tetap melakukan pembelajaran online semaksimal mungkin. Dengan kata lain, kita tetap semangat belajar walaupun di rumah, dan juga kita harus sering mencuci tangan. Saat kita keluar rumah sebaiknya kita wajib memakai masker karena masker bisa melindungi kita dari COVID-19, dan juga kita tetap menerapkan pola hidup sehat, karena dengan menerapkan pola hidup sehat kita bisa meminimalisir terkena COVID-19, dan juga kita harus beribadah sesering mungkin biar COVID-19 ini segera selesai. Dan juga teman-teman tetap sehat di rumah saja, kalau keluar seperlunya saja, dan juga kalau wabahnya selesai kita akan bertemu lagi di kampus. Oke, terima kasih teman-teman telah melihat video saya. Sampai jumpa ke kampus nanti kalau COVID-19-nya sudah hilang. Bye-bye.